Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham yang memiliki PBV kecil, tapi dividennya juga besar, oke? Dan sama satu lagi, saya akan pastikan market cap-nya nggak terlalu kecil ya, biar nggak terlalu gorengan juga, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali, oke? Jika sudah, mari kita mulai. Kita mulai dari ini, penyaringan saham. Nah, di sini saya udah siapin, ini harga terakhir sebenarnya nggak masalah. Nah, PBV yang mau saya cari ini di bawah 1 dan dividennya ini pakai pengembalian dividen ke depan, ini masuknya dividen yield. Saya cari yang paling besar, tapi sama ini lagi. Kapitalisasi pasar, oke? Market cap-nya maksudnya. Nah, market cap-nya ini saya mau yang ini, langsung maksimal ya. Di atas 2 triliun, oke? Nah, di sini kita dapat ADMF, oke? Berarti kita akan coba analisa ADMF karena market cap-nya ini ada di 8 triliun, terus PBV di bawah 1 alias 0,93, dan dividen yield-nya ada di paling tinggi ya, 7,29, oke. Kita buka, oke. Seperti biasa saya akan analisa dari time frame monthly, untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma, oke. Nah, kita mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span Bank-nya flat, A-nya ini agak turun, Kijun Sen-nya ini turun, tapi Tenkan-sennya naik, oke. Terus Qigong-nya di dalam candle ini secara keseluruhan dia sideways. Untuk resistennya ada di sini 9.350. Untuk supportnya ada di sini 5.900, oke. Kita cek di masuknya weekly. Di sini kita bisa lihat Senko Span Bank-nya flat, A-nya naik. Terus Kijun Sen-nya flat, tapi Tenkan-sennya naik. Chikou Span-nya naik. Ini secara keseluruhan dia emang masih di dalam Kumo, jadi hitungannya flat. Tapi kalau dia udah bisa break Kumonya, ini kecenderungan di weekly ini lebih ke naik. Tapi karena sekarang ya, kita analisa dari yang terakhir market buka ini 25 April, berarti ini flat. Oke. Nah, kita nih, kalau weekly, ini resistennya di mana? Resisten ada di sini, 8.875, sama supportnya ada di sini, 7525, oke. Kita cek di daily. Daily ini walaupun B-nya flat, A-nya flat, Kijun Sen flat, terus Tenkan-sennya ini udah mulai naik dikit ya. Nah, ini secara keseluruhan dia ini masih uptrend. Ini cuma terkoreksi aja. Dia uptrend, terkoreksi sampai Kumo, dan terpantau sekarang. Oke. Nah, jadi kalau daily ini dia masih cenderung lebih uptrend, tapi kalau weekly dia masih sideways hitungannya, dan di monthly ini juga sideways, oke. Jadi patokannya itu masih hitungannya sebagian besar time frame itu masih hitungannya sideways lah dia, oke. Kita coba analisa dari Elliott Wave. Nah, seperti biasa langsung digabungin sama ini ya, stochastic, jadi lebih cepat. Di sini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, oke. Terus nih, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Terus turunnya ini A, B, C. Nih, bisa A, B, C. Oke. Terus di mana lagi? Ini apa? Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 lagi, bisa nggak? Bisa harusnya. Ntar kita cek ya di time frame yang lebih kecil. Terus ini apa lagi? A, B, C. Terus ini apa lagi? A, B, C. Kita zoom di weekly. Ini apakah 5 wave? Oke. Kita pastiin wave 3-nya ya. Sama ukur panjang wave 3. Proyeksikan ke, kalau 1 kan pasti lebih pendek kan. Maksudnya wave 1 lebih panjang dari 3. Kita coba ukur sama wave 5-nya. Oke, 3 lebih panjang dari 5. Jadi ini hitungannya masih valid. Oke. 3 malah mulainya harusnya di sini. Bisa sini juga sih. Oke. Nah, terus ini kan ABC, terus ini naik sejak corona, ini juga ABC. Sekarang ini turun bisa, ini apa? Ini bisa A, B, sekarang ke C.
mungkin. Tapi kalau lihat dari momentumnya ini masih ke atas ya. Jadi gimana? Secara keseluruhan kita tahu kalau ini penurunan ini nggak impulsif, oke? Penurunan ini tidak impulsif, jadi ini pasti kemungkinan cuma WX, YXZ atau seterus bisa secara keseluruhan ini bisa A atau udah selesai terus naik. Oke. Tapi lebih cenderung gini sih kalau yang saya lihat ya. Ini A, ini B, nanti ada C. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana tuh? Berarti ini adalah WXY nanti. Oke. Nah, terus setelah ini apa? Berarti dia akan naik menembus resistance yang ada di sini yaitu di 11.200. Oke. Nah, pertanyaannya nih. Kan kalau kita lihat oh ini sideways nih. Gimana kalau dia langsung naik? Kalau dia langsung naik gimana? Kan. Kalau dia langsung naik sebenarnya nggak masalah sih karena kalau dilihat kondisinya ya. Ini kan sebenarnya bisa jadi C-nya selesai di sini. Walaupun iya sih emang kecil kan. Cuma bisa jadi dia ini apa? Kalau misalnya C-nya selesai di sini kan. Itu artinya ini bukan C. Jadi ada dua skenario. Nih, pertama yang ini. eh dia ABC, ABC, ABC nanti. Dia akan bikin new low alias tembus 7.500-nya. Oke. Nah, skenario kedua yaitu ini langsung naik kan. Nah, kalau ini langsung naik dia apa artinya? Kalau dia langsung naik berarti ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Alias ini adalah triangle. Oke. Nah, kalau kayak gitu ini udah bukan WX ya. Nah, dia ada dua kemungkinan. Kita udah dapat nih. Nah, kemungkinan kedua ini triangle. Kemungkinan pertama tadi itu adalah dia masih sini naik, masih ada penurunan kayak gini, baru bisa naik. Naiknya baru bisa tembus ini. Oke. Dia ada dua ini skenario secara Elliott wave. Oke. Nah, kita karena udah ada dua skenario, yang bagian belakang kita nggak usah terlalu pusingin, oke? Nah, cukup fokus ke sini aja. Nah, terus kalau misalnya pertanyaan nih, kalau dia skenario ini, yang pertama ini saya kasih biru, yang merah deh. Ini skenario merah, ini skenario biru. Ini oke. Nah, kalau misalnya dia skenario biru kan berarti enak dong, langsung naik. Tapi kalau dia skenario merah, itu berarti dia mau kemana? Berarti kalau skenario merah kita coba ukur Fibonacci, tapi sini external retracement, terus projection ini ke sini, sama ini internal retracement dari sini ke sini. Kita dapat klasternya ada di sini pertama 7.000 sama di 6.600. Oke. Nah, kita ada dua nih targetnya, target penurunan. Oke. Kalau sudah gini, kita udah tahu nih, secara Ichimoku sebenarnya dia flat alias sideways. Oke. Dia sideway-nya itu range-nya ada di 7.500 sampai 8.800. Nah, tapi ada kemungkinan juga sebenarnya dia udah selesai penurunannya sampai yang 19 April 2022, oke? Dan dia akan naik. Ini skenario kalau dia triangle yang tadi, oke? Nah, sekarang pertanyaannya, dia lebih cenderung ke skenario biru ini atau ke merah ini, oke? Makanya kita sekarang mau cek secara fundamental. Nah, fundamental seperti biasa saya akan cek pertama ini total ekuitasnya ini tahunan ya. Terus IPS-nya juga tahunan. Nah, kita lihat ya. Ini apa? Oh, ini IPS-nya tahunan. Oke. Kita bisa lihat total ekuitas ini hampir selalu naik.
Terus EPS-nya juga hampir selalu naik, kecuali 2020 ini sempat jatuh, 2021 ini udah lebih mendingan. Oke. Dan kita kalau kasih koordinat 0 di EPS ini juga jauh di bawah, alias perusahaan ini mengalami keuntungan lah. Oke. Jadi secara keseluruhan walaupun emang dia pernah jatuh pas corona sama ini dulu pas 2015. Nah, secara keseluruhan kinerja perusahaan ini hitungannya masih bagus. Oke. Nah, kita sekarang pertanyaannya apakah sekarang harganya mahal atau murah? Oke. Kita cek ini PBV. Seperti biasa saya akan gabungin sama Bollinger Band. Oke. Untuk Bollinger Band-nya ini saya pindahin ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, ini hilangin pertebal. Terus saya mau panjang candle-nya 260 candle karena ini weekly, itu setara sama 5 tahunan. Oke. Sumber PBV ratio ini saya mau pakai logarithmic. Oke. Nah, secara kinerja perusahaan ini oke, kan? Secara rata-rata 5 tahunannya PBV itu ada di 1,21 dan PBV sekarang ada di 0,94. Apakah ini murah? Ya hitungannya cukup murah lah ya. Masih kalau misalnya kalian beli sekarang, bahkan ketika kalian beli ketika di pucuk 8.800 itu hitungannya kalian masih beli di bawah harga rata-rata 5 tahunannya. Oke. Nah, terus jadinya gimana nih? Kalau kita lihat, oh fundamentalnya udah cukup bagus. Terus PBV-nya juga murah. Jadi ini skenario yang mungkin terjadi apa? Ya kemungkinan kalau kita lihat ya udah skenario biru yang kemungkinan terjadi. Kalaupun dia mau skenario merah ya, yang terburuknya, berarti dia mau kemana? Anggap aja dia mau ke ini, lower band-nya, alias ke nilai yang paling rendah, oke? Kita coba cek lower band-nya ada di berapa. Lower band-nya ada di 0,76, oke? Jadi kalau kita mau tahu dia ke lower band itu harus kemana, berarti harga sekarang itu 8325, dibagi PBV sekarang ada 0,94, dikali sama lower band-nya itu ada 0,76, yaitu 6.730. 6730. Oke, kita cek 6730. Nah, oke. Nah, berarti 6730 itu ada di ini 6500. Jadi kalau misal skenario merah yang terjadi, kemungkinan targetnya itu ada di 6730. Oke. Nah, jadi support yang 7000 ini juga perlu dipertimbangkan, tapi target utamanya itu mungkin ada di sini. Tapi kalau mengingat kinerja yang cukup bagus dan harga juga nggak terlalu mahal secara PBV, menurut saya ini kemungkinan skenario merah terjadi ini juga cukup kecil ya. Apalagi kalau kita screening yang tadi. Ini kan kita udah tahu nih, oh dividennya tinggi kan. Nih, untuk trading view kalian bisa lihat dividennya. Kalian buka di time frame daily, nih dividennya ini 607 kan. Walaupun dia habis dividen drop ya. Nah, terus ini juga. Nah, ini berapa? 513. Habis bagi dividen drop. Oke. Tapi secara keseluruhan, ini nilai yang dibagi itu cukup besar loh, nilai dividennya. Dengan kinerja perusahaan yang bagus dan dividen yang ya hitungannya cukup besar ya, hitungannya. Walaupun emang setiap bagi dividen drop, tapi secara keseluruhan tren jangka panjang bahkan di tren time time frame monthly ini juga masih uptrend, masih bagus. Terus skenario-nya juga masih ada 2 skenario kan. Kalau dia skenario terburuk yang terjadi itu juga paling ya jatuh di 6.700. Itu ada di berapa? Emang sih ada risiko minus 20%, oke. Tapi kalau mengingat kinerja yang cukup bagus, itu target minimalnya ada di 35% dari harga sekarang, yaitu ada di 11.200. Oke. Apakah perusahaan ini layak untuk diinvestasikan? Itu tergantung manajemen kalian masing-masing. Disclaimer kembali ya, ini cuma pemilihan analisa ini cuma berdasarkan penyaringan saham kayak gini. Oke. PBV di bawah 1, dividennya paling tinggi, market cap-nya di atas 2T. Oke. Nah, oke. Sekian analisa untuk ADMF
Adira Dinamika Multifinance. Disclaimer kembali, sekian dan terima kasih.